30 tahun sebuah surat bersembunyi di balik langit-langit rumah kami. Terselip di antara debu dan gulungan kain batik yang sudah tak terpakai. Surat itu menunggu, seolah tahu bahwa suatu hari tangan yang tepat akan menemukannya. Tangan itu adalah tanganku sendiri. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa selembar kertas tua bisa mengubah arti kata ayah untuk selama-lamanya. Namaku Wulan Kirana Sasmito. Orang-orang di Lasem memanggilku Wulan saja, seperti mereka memanggil ibuku dulu. Kasih Rahayu, perempuan yang mengajariku mencanting sejak umur 7 tahun. Rumah kami adalah rumah kalang tua peninggalan kakek buyut. Berdinding kayu jati yang sudah menghitam dimakan waktu. Dengan atap juglo yang berderit setiap kali angin laut dari dasun bertiup kencang. Setiap pagi, aroma malam batik yang meleleh di atas anglo bercampur dengan bau garam dari Laut Jawa, menjadi wangi yang kukenal sejak kecil sebagai bau rumah. Suara ayam berkokok bersahutan dengan lonceng sepeda tukang jamu gendong yang lewat setiap subuh. Dan dari kejauhan, samar terdengar kentongan ronda malam yang baru saja selesai bertugas. Ayahku, Bapak Broto Sasmito, adalah lelaki yang jarang bicara tapi selalu ada. Tangannya kasar karena puluhan tahun memegang canting dan mengaduk malam panas. Namun caranya menyentuh kain ketika mengajariku motif selalu lembut. Seolah kain itu adalah sesuatu yang hidup dan bernapas. Aku ingat, waktu aku berumur 9 tahun, aku pernah merusak selembar kain mori yang sudah dicanting separuh karena tetesan malam yang tumpah tidak sengaja. Aku menangis, yakin akan dimarahi habis-habisan. Tapi bapak hanya tersenyum tipis, mengambil kain itu, lalu berkata pelan, "Tidak ada kesalahan dalam membatik, Wulan. Yang ada hanya motif baru yang belum kita kenal namanya." Kalimat itu terus kupegang sepanjang hidupku, jauh melampaui urusan kain dan malam panas. 40 hari yang lalu, bapak berpulang dalam tidurnya, tanpa sakit berkepanjangan, tanpa pesan terakhir yang sempat terucap. Aku menemukannya masih memegang secangkir kopi tubruk yang sudah dingin di meja kerjanya. Dikelilingi kain-kain setengah jeti yang tidak akan pernah selesai dicantingnya sendiri. Selamatan matang puluh sudah kami laksanakan seminggu sebelumnya, dihadiri tetangga, para pengrajin, dan sanak saudara yang membawa tumpeng serta doa. Sejak hari itu, aku menjadi satu-satunya pemilik batik tulis kasih ibu. Usaha keluarga yang sudah berjalan lebih dari 50 tahun. Dinamai dari nama ibu angkatku sendiri. Aku pikir aku sudah kehilangan segalanya yang bisa hilang dari hidupku. Aku salah besar. Lasem bukan sekadar kota kecil di pesisir utara Jawa bagiku. Kota ini adalah percampuran cerita. Rumah-rumah kalang bergaya Tiongkok kuno berdiri berdampingan dengan masjid tua dan kelenteng merah yang megah. Tempat dupa dibakar setiap malam Jumat Kliwon. Waktu kecil, bapak sering mengajakku menonton perayaan Cap Gomeh, menunjukkan bagaimana barongsai menari lincah di depan kelenteng sementara ibu-ibu tetangga menjual batik cap murah di pinggir jalan. Lasem ini rumah untuk siapa saja yang mau menghormatinya. Wulan, katanya waktu itu, sambil menggenggam tanganku erat di tengah keramaian. Ingatanku tentang bapak selalu bercampur dengan bau malam batik yang melelah. Aku ingat bagaimana dulu, sebelum aku cukup besar untuk memegang canting sendiri. Aku hanya duduk di sampingnya, memperhatikan tangannya menggoreskan cairan lilin panas membentuk motif latohan dan kericakan. Motif khas Lasem yang katanya diwariskan turun-temurun sejak zaman kakek buyut yang berdagang dengan saudagar dari negeri seberang. Ibu Kasih, meski bukan pengrajin sepiawai bapak, adalah orang yang mengajariku menghitung, membaca pembukuan sederhana, dan yang paling penting, mengajariku tersenyum kepada pelanggan bahkan di hari-hari paling melelahkan. Ibu Kasih wafat karena sakit jantung ketika aku berumur 10 tahun. Dan sejak saat itu, bapak tidak pernah lagi menyebut-nyebut soal menikah lagi. Seolah hatinya sudah cukup terisi oleh kenangan bersama Ibu Kasih dan tanggung jawabnya membesarkanku seorang diri. Pagi itu, 7 hari setelah selamatan matang puluh, aku dan Bu Marsiti,
adik perempuan Bapak, membersihkan lotang untuk mempersiapkan rumah menyambut peringatan 40 hari berikutnya. Bagas, teman masa kecil sekaligus tangan kanan di bengkel batik, membantu menurunkan kotak-kotak kayu yang sudah bertahun-tahun tidak tersentuh. Debu putih beterbangan setiap kali sebuah kotak dipindahkan dari tempatnya. Wulan, hati-hati. Kayunya sudah rapuh, kata Bagas sambil menyeka keringat dengan lengan bajunya yang belepotan. Sisa malam kering. Aku hanya mengangguk pelan. Pikiranku masih penuh dengan urusan bengkel. Pesanan batik tulis untuk sebuah butik di Semarang yang belum juga selesai. Dan tagihan pewarna alami dari Pekalongan yang menumpuk di meja kerja Bapak. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan menjaga usaha ini tetap hidup. Bukan hanya demi kenangan Bapak, tapi demi 12 pengrajin yang menggantungkan hidup mereka pada bengkel kami. Di sudut loteng, di balik gulungan kain mori yang sudah menguning kecoklatan, aku menemukan sebuah peti kayu kecil terkunci. Bukan peti yang asing bagiku, aku ingat pernah melihatnya waktu kecil. Tersimpan di lemari kamar Bapak. Kali itu aku bertanya isinya apa, dan Bapak hanya menjawab singkat. Itu barang lama, tidak penting, nduk. Kali ini, rasa penasaran mengalahkan kepatuhanku pada kata-kata almarhum Bapak. Kunci peti itu sudah berkarat. Tapi engselnya terbuka begitu saja ketika aku mencongkelnya perlahan dengan pisau kecil pemotong. Malam. Di dalamnya bukan harta, bukan pula dokumen tanah seperti yang sempat kubayangkan. Hanya ada selai kain batik lawas bermotif sekar jagad. Sebuah foto hitam putih seorang perempuan muda yang tidak kukenal sedang menggendong bayi di depan dermaga, dan sepucuk surat yang amplopnya sudah rapuh. Ditulis tangan dengan tinta yang mulai pudar kecoklatan. Tanggal di surat itu tertulis 12 Juli, 30 tahun lalu. Tahun yang sama dengan tahun kelahiranku sendiri. Aku membuka lipatan kertas itu perlahan. Seolah kertas itu bisa hancur jika aku terlalu kasar memegangnya. Tulisan tangan itu bukan tulisan Bapak. Ini tulisan yang asing bagiku. Namun kalimat pembukanya membuat dadaku berdegup kencang tak terkendali. Untuk Broto, sahabatku, jaga dia seperti anakmu sendiri. Aku titip dia karena aku tidak yakin bisa kembali dari laut kali ini. Aku berhenti membaca. Tangan Bu Marsiti yang tiba-tiba mencengkeram bahuku membuatku tersentak kaget. Wulan, dari mana kamu dapat surat itu? Suaranya gemetar. Aku tahu, dari raut wajahnya yang mendadak pucat pasi, bahwa Bu Marsiti tahu sesuatu yang selama ini disembunyikan dariku. Sesuatu yang sudah dikubur lebih dalam dari peti kayu di hadapanku. Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Suara jangkrik dari kebun belakang biasanya menenangkanku. Tapi kali ini setiap bunyi terasa seperti pertanyaan yang menuntut jawaban segera. Aku duduk di ranjang dengan surat itu di pangkuanku. Membaca ulang kalimat yang sama berkali-kali, seakan berharap kata-katanya akan berubah jika aku cukup sering menatapnya. Esok paginya, aku mendesak Bu Marsiti untuk bicara jujur. Kami duduk di beranda depan, ditemani teh jahe hangat yang mengepul. Sementara suara becak dan pedagang keliling mulai ramai di jalan depan rumah. Diselingi teriakan penjual es dawet yang lewat dengan gerobak kayunya. Bu Marsiti, siapa yang menulis surat itu? Kenapa Bapak menyimpannya rapat-rapat selama ini? Bu Marsiti menghela nafas panjang. Matanya menerawang ke arah pohon kamboja tua di halaman yang daunnya mulai berguguran. Itu tulisan Slamet. Slamet Wibowo. Dulu sahabat karib bapakmu, sejak kecil. Satu sekolah rakyat di Dasun. Nama itu asing bagiku. Tapi cara Bu Marsiti mengucapkannya, penuh beban yang ditahan puluhan tahun. Membuatku yakin nama itu bukan sekadar nama sahabat biasa dalam hidup Bapak. Dan foto ini, tanyaku, menyodorkan gambar perempuan muda menggendong bayi di depan dermaga. Itu ibumu, Wulan. Ibu kandungmu. Namanya Marne. Dunia di sekitarku serasa berhenti berputar sejenak. Selama 34 tahun aku percaya bahwa Kasih Rahayu, perempuan yang wafat saat aku berumur 10 tahun, adalah satu-satunya ibu yang pernah kumiliki. Kini,
Sebuah nama baru, Marni, memasuki hidupku lewat selembar foto usang yang tersimpan diam-diam di loteng. Ibu kandungmu meninggal saat melahirkanmu, lanjut Bu Marsiti pelan. Seakan setiap kata membutuhkan keberanian ekstra untuk diucapkan. Slamet, ayah kandungmu adalah dia pergi bekerja di kapal kargo antar negara untuk mengumpulkan biaya. Meninggalkanmu pada bapakmu dan Kasih, karena mereka belum dikaruniai anak saat itu. Slamet berjanji akan kembali menjemputmu begitu cukup uang terkumpul. Tapi dia tidak pernah kembali, aku menyambung. Suaraku nyaris berbisik menahan getar di tenggorokan. Bu Marsiti menggelang pelan. Kapalnya karam di perairan Selat Malaka. 2 tahun setelah dia pergi berlayar. Bapakmu dan Kasih memutuskan untuk membesarkanmu sebagai anak mereka sendiri, tanpa pernah menceritakan asal-usulmu kepada siapapun, termasuk kamu. Mereka takut kamu akan merasa tidak dicintai sepenuhnya, atau merasa menjadi beban di kemudian hari. Aku menangis, bukan karena marah, melainkan karena kebingungan yang menyesakkan dada. Bagaimana mungkin orang-orang yang paling kupercaya sepanjang hidupku menyimpan rahasia sebesar ini selama 3 dekade penuh? Sore harinya, sebelum rasa penasaran itu membawaku lebih jauh, aku menyempatkan diri membuka lemari buku catatan motif milik Bapak. Berharap menemukan petunjuk lain di antara sketsa-sketsa motif Sekar Jagad dan Latohan yang belum sempat rampung. Aku menemukan secari kertas kecil berisi alamat lama. Ditulis dengan huruf yang sama seperti di surat Slamet, sebuah dusun bernama Dasun. Dengan tanda tangan kecil di bawahnya yang hanya bertuliskan huruf S. Aku juga teringat, dulu waktu aku masih kecil, Bapak kadang menyenandungkan lagu Jawa pesisir yang liriknya bercampur dengan beberapa kata dalam bahasa Hokkien, sisa-sisa akulturasi budaya Tionghoa Jawa yang mengakar kuat di Lasem. Aku pernah bertanya dari mana Bapak belajar lagu itu. Dan beliau hanya tertawa kecil, menjawab, dari seorang sahabat lama, enduk, sahabat yang suaranya jauh lebih bagus dari Bapak. Waktu itu aku tidak tahu bahwa sahabat yang dimaksud adalah Slamet, ayah kandungku sendiri. Yang aku tidak tahu saat itu adalah bahwa rahasia ini baru permulaan. Ada satu bagian lagi dari surat itu yang belum sempat kubaca. Satu paragraf yang akan membawaku ke sebuah desa nelayan kecil bernama Dasun. Dan mempertemukanku dengan seseorang yang berbagi darah denganku. Seseorang yang bahkan tidak tahu bahwa aku ada di dunia ini. Minggu-minggu berikutnya menjadi pertarungan antara dua dunia dalam diriku. Di satu sisi, aku harus menjaga batik tulis Kasih Ibu tetap berjalan. 12 pengrajin menggantungkan penghasilan mereka pada pesanan yang harus selesai tepat waktu. Di sisi lain, ada dorongan yang tidak bisa kuabaikan untuk mencari tahu lebih jauh tentang Slamet, Wibowo dan sisa keluarga yang mungkin masih ada. Di bengkel, keadaan tidak sepenuhnya mudah bagiku. Embok Darmi, pengrajin paling senior yang sudah bekerja bersama Bapak sejak usia belasan tahun, sempat meragukan kemampuanku memimpin. Kamu masih muda, Wulan. Belum genap setahun kamu urus keuangan bengkel ini sendirian. Bagaimana kalau kamu salah ambil keputusan, lalu kami semua yang menanggung akibatnya? Aku tidak membantahnya. Aku hanya berjanji akan membuktikan lewat kerja, bukan lewat kata-kata semata. Setiap pagi aku datang lebih awal dari siapapun, memeriksa kualitas malam. Mencatat setiap pesanan dengan teliti seperti yang selalu diajarkan Bapak. Hingga perlahan kepercayaan itu mulai tumbuh kembali di antara kami. Masalah lain datang bertubi-tubi. Pak Hendrawan, pengusaha properti dari Rembang yang sejak lama mengincar tanah rumah Kalang kami untuk dijadikan resor butik bergaya kolonial, kembali menawarkan pembelian dengan harga yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Wulan, pikirkan baik-baik, katanya duduk di ruang tamu dengan senyum yang selalu terasa 2 lapis. Seperti menyembunyikan sesuatu di baliknya. Bengkel batik ini menghabiskan biaya perawatan yang besar. Dengan uang penjualan, kamu bisa hidup nyaman tanpa harus berkubang dengan malam panas dan asap tungku. Setiap hari sepanjang hidupmu, aku tahu,
Pak Hendrawan bukan sekadar pengusaha serakah tanpa alasan. Bertahun-tahun lalu, tanah keluarganya sendiri di pesisir Rembang habis terjual karena warisan yang terbengkalai dan sengketa saudara yang berlarut-larut. Membuatnya bertekad membangun sesuatu yang, menurutnya, lebih tertata dan menguntungkan bagi kota ini. Namun cara pandangnya soal kemajuan seringkali mengabaikan nilai yang tidak bisa dihitung. Dengan uang, seperti bau malam batik yang menempel di dinding rumah Kalang. Atau suara canting yang beradu dengan cangkir sejak dini hari. Rumah ini bukan cuma bangunan, Pak, jawabku waktu itu. Mencoba menjaga suara tetap tenang. Ini tempat bapak saya menghabiskan seluruh hidupnya. Tempat 12 keluarga pengrajin menyambung hidup setiap bulan. Pak Hendrawan hanya mengangkat bahu, menyesap kopinya perlahan. Sentimen tidak bisa membayar utang, Wulan. Saya beri waktu, pikirkan baik-baik sebelum semuanya terlambat. Aku menolak halus, seperti biasa. Tapi kali ini, penolakanku terasa lebih rapuh, karena kenyataannya keuangan bengkel memang sedang tertatih-tatih. Utang pewarna alami dari pemasok di Pekalongan sudah menumpuk 2 bulan. Dan pesanan besar dari butik Semarang terancam batal karena keterlambatan pengerjaan. Malam harinya, Bagas menemaniku menghitung ulang pembukuan di meja kerja bapak. Cahaya lampu minyak, karena listrik sering padam di musim hujan, membuat bayangan kami memanjang ganjil di dinding kayu jati yang sudah menghitam. Kamu belum cerita soal surat itu ke aku, kata Bagas. Tanpa mendongak dari buku catatan yang penuh angka-angka. Aku menghela napas panjang, lalu menceritakan semuanya. Selamat kapal karam di Selat Malaka. Bagas mendengarkan tanpa menyela sekalipun. Sesekali menggenggam tanganku ketika suaraku bergetar menahan tangis. Kamu mau mencari mereka? Keluarga ayah kandungmu? Tanyanya akhirnya, tatapannya lembut tanpa penghakiman. Aku tidak tahu. Jawabku jujur. Bagian dari diriku takut. Kalau aku menemukan mereka, apa artinya itu untuk kenanganku tentang bapak dan ibu kasih? Apa aku akan merasa seperti mengkhianati mereka berdua? Bagas terdiam sejenak, lalu berkata sesuatu yang terus terngiang di kepalaku sepanjang malam itu. Mencintai satu orang tidak pernah mengurangi cinta untuk yang lain, Wulan. Rasa penasaran bukan pengkhianatan. Malam itu juga, aku mengeluarkan album foto keluarga dari lemari kamarku, membolak-balik halaman demi halaman, mencari wajah yang mungkin selama ini luput kuperhatikan. Di salah satu foto lawas, terlihat bapak muda berdiri di depan bengkel bersama seorang lelaki lain yang tersenyum lebar. Tangan mereka saling merangkul bahu. Aku tidak pernah bertanya siapa lelaki itu selama bertahun-tahun foto itu terpajang. Menganggapnya sekadar kenalan biasa dari masa muda bapak. Kini, setelah melihat foto Marni yang ditemukan di lotang, aku baru sadar. Lelaki tersenyum lebar itu memiliki bentuk mata yang sama persis dengan mata Danang. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi Mbah Paina, dukun bayi tertua di Dasun yang dulu membantu persalinan hampir semua penduduk desa. Termasuk, menurut Bu Marsiti, kelahiranku sendiri 34 tahun silam. Dasun adalah desa nelayan kecil, sekitar setengah jam naik motor dari Lasem. Dengan deretan perahu warna-warni yang bersandar di muara sungai yang bermuara ke laut. Jawa. Bau amis ikan asin bercampur dengan asap kayu bakar dari tungku pengasapan ikan. Pindang menyambutku begitu aku memasuki gang sempit menuju rumah Mbah Paina. Diiringi suara anak-anak bermain kelereng di tanah becek bekas hujan semalam. Di pasar kecil dekat dermaga, seorang pemilik warung kopi tua bernama Pak Karto sempat menegurku ketika aku bertanya arah. Matanya menyipit menatap wajahku lama sekali sebelum berkata, "Kamu mirip sekali dengan seseorang yang dulu sering mampir ke warung ini." Tapi sudah lama sekali, Mbak. Saya sampai lupa namanya. Aku hanya tersenyum kikuk, tidak berani bertanya lebih jauh. Dan melanjutkan langkah menuju rumah Mbah Paina yang sederhana, berdinding anyaman bambu. Dengan halaman yang dipenuhi jaring-jaring ikan yang sedang dijemur di bawah terik matahari. Pesisir. Sebelum sampai ke rumah Mbah Paina, aku sempat berhenti sejenak di ujung dermaga.
menyaksikan sekelompok nelayan tua bermain catur di atas bangku kayu sambil menunggu air pasang. Salah satu dari mereka, Pak Slamet Karyo, bukan kerabat Slamet Wibowo meski namanya mirip, mengenali arah tujuanku dan menawarkan cerita tanpa diminta. Kalau Mbak cari cerita zaman dulu. Saya masih ingat Broto sama Slamet waktu muda, katanya sambil terkekeh, memperlihatkan gigi yang sudah banyak ompong. Dua orang itu dulu tidak terpisahkan. Dari kecil satu sekolah rakyat, sampai remaja sering lomba renang menyeberangi muara ini. Pernah suatu kali Slamet hampir tenggelam kena arus. Untung Broto nekat menariknya ke tepian. Padahal Broto sendiri waktu itu belum pandai berenang jauh. Sejak itu mereka berjanji, siapapun yang duluan berkeluarga, yang lain wajib jadi saksi nikahnya. Cerita kecil itu membuatku memahami sesuatu yang tidak tertulis di surat manapun. Bahwa persahabatan Bapak dan Slamet bukan sekadar kenalan biasa, melainkan ikatan yang teruji sejak mereka masih remaja berlarian di pasir pantai Dasun. Jauh sebelum aku, atau bahkan sebelum Marni, hadir dalam hidup mereka berdua. Mbah Painah, perempuan berusia 80-an dengan rambut putih disanggul rapi, menyambutku dengan tatapan yang membuatku merasa telah dikenali sebelum aku sempat memperkenalkan diri. Sama sekali, kamu anaknya Marni, katanya, bukan pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan. Matamu yang tegas. Persis matanya, sipit di ujung, dengan bulu mata lentik yang sama. Aku duduk bersila di tikar pandan. Mendengarkan Mbah Painah bercerita tentang malam aku dilahirkan, hujan deras mengguyur sepanjang malam. Listrik padam total. Dan Marni yang berjuang selama 12 jam sebelum akhirnya kehabisan darah setelah persalinan selesai. Slamet, yang saat itu sedang berlayar jauh, baru pulang 3 minggu kemudian dan mendapati istrinya telah lama dimakamkan tanpa sempat. Dia lihat wajahnya untuk terakhir kali. Slamet hampir gila karena sedih. Kenang Mbah Painah, suaranya paruh menahan haru. Tapi dia tidak punya biaya untuk membesarkanmu sendirian. Apalagi dia harus kembali melaut untuk menghidupi anaknya yang lain. Anak laki-laki dari istri pertamanya yang telah wafat sebelum Marni. Mbah Painah kemudian bangkit perlahan, berjalan ke dalam kamarnya yang temaram, dan kembali membawa sebuah kotak kaleng biskuit tua berkarat di pinggirnya. Di dalamnya tersimpan beberapa kartu pos lusuh bergambar pelabuhan-pelabuhan asing, dikirim Slamet dari berbagai negeri yang disinggahi kapalnya. Dia selalu kirim kartu pos ke saya, dititip lewat kapal lain yang searah. Minta saya sampaikan kabar ke Broto kalau dia baik-baik saja, kata Mbah Painah. Menyerahkan salah satu kartu pos bergambar pelabuhan di Penang. Yang ini kartu terakhir. Dikirim 2 minggu sebelum kapalnya karam. Aku membaca tulisan singkat di baliknya. Tinta yang nyaris hilang namun masih bisa kubaca, bertuliskan. Titip salam untuk Wulan kecil. Bilang bapaknya kerja keras supaya bisa pulang bawa oleh-oleh. Tangan Slamet yang sama, yang menulis surat di peti loteng. Kini menulis kalimat sederhana yang penuh kerinduan seorang ayah yang tidak pernah sempat menepati janjinya. Boleh saya simpan ini, Mbah? Tanyaku pelan. Suara bergetar menahan haru yang tumpah ruah. Mbah Painah mengangguk, matanya berkaca-kaca. Sudah waktunya kartu itu kembali ke pemiliknya yang sah, Wulan. Aku terpaku mendengarnya. Anak laki-laki, maksud Mbah Painah. Aku punya kakak kandung. Mbah Painah mengangguk pelan. Namanya Danang. Waktu itu umurnya sekitar 5 tahun. Sekarang mestinya sudah punya keluarga sendiri. Dia masih tinggal di sini, di Dasun, Jeti nelayan seperti bapaknya dulu. Jantungku berdegup kencang tak terkira. Ada seseorang, hidup dan bernapas, yang berbagi darah denganku. Tinggal hanya setengah jam perjalanan dari rumahku. Dan aku tidak pernah tahu keberadaannya selama 34 tahun penuh. Apa dia tahu tentang aku? Tanyaku, suaraku bergetar antara harap dan cemas. Mbah Painah menggelang lagi. Slamet meninggal sebelum sempat cerita apa-apa ke Danang. Bapakmu Broto berjanji ke Slamet akan menjaga rahasia ini sampai kamu sendiri yang menemukannya, kalau memang sudah waktunya, katanya.
Dia tidak mau kamu tumbuh dengan beban mencari-cari sosok ayah yang sudah lama. Tiada. Aku pulang hari itu dengan pikiran yang campur aduk. Antara marah karena rahasia yang disembunyikan begitu lama, dan haru karena menyadari betapa besar pengorbanan yang dilakukan ayah angkatku demi melindungi perasaanku selama ini. Namun satu pertanyaan terus menghantuiku sepanjang perjalanan pulang. Bagaimana caranya aku memberitahu seorang lelaki asing bahwa aku adalah adik kandungnya, tanpa menghancurkan hidup yang telah dia bangun tanpa mengetahui keberadaanku sama sekali? Butuh waktu hampir 2 minggu bagiku untuk mengumpulkan keberanian menemui Danang. Aku beralasan mengunjungi pelelangan ikan di Dasun untuk keperluan pewarna alami dari kulit kerang. Alasan yang sebenarnya masuk akal, meski tujuan utamaku adalah mencari sosok yang telah Mbah Painah gambarkan dengan begitu jelas. Aku menemukannya di tepi dermaga, sedang memperbaiki jaring yang robek. Kulitnya legam karena matahari, dengan bekas luka kecil di alis kanan. Persis seperti bekas luka yang kumiliki di tempat yang sama. Dari jatuh waktu kecil yang aku sendiri tidak pernah tahu penyebabnya hingga hari itu. Cari siapa, Mbah? Tanyanya, curiga tapi tetap sopan. Saya seorang pesisir yang terbiasa waspada pada pendatang baru. Aku memperkenalkan diri sebagai pemilik bengkel batik dari Lasem. Mengobrol basa-basi soal hasil laut dan cuaca, sebelum akhirnya memberanikan diri bertanya tentang ayahnya yang telah lama tiada. Raut wajah Danang berubah seketika mendengar nama Slamet Wibowo disebut olehku. Bapak saya sudah lama meninggal, Mbak. Kenapa tanya-tanya soal beliau tiba-tiba begini? Aku menceritakan semuanya, surat, foto, kesamaan bekas luka di alis kami berdua. Danang mendengarkan dengan wajah yang berubah dari curiga menjadi pucat pasi. Lalu perlahan berubah menjadi marah. Ini tidak masuk akal, katanya. Suaranya meninggi. Membuat beberapa nelayan lain yang lewat menoleh penasaran. Selama ini saya kira saya anak satu-satunya. Sekarang tiba-tiba ada perempuan datang bilang dia adik saya. Apa buktinya, Mbak? Selain cerita dari nenek tua dan surat yang bisa ditulis siapa saja. Aku tidak menyalahkan kemarahannya sedikit pun. Aku sendiri masih berjuang menerima kenyataan yang sama beratnya. Aku tidak minta apa-apa darimu. Jawabku pelan, mencoba menahan getar di suaraku sendiri. Aku hanya ingin kamu tahu. Karena aku baru tahu. Dan rasanya berat menyimpannya sendirian tanpa bercerita ke siapapun. Danang tidak menjawab sepatah kata pun. Dia berbalik badan, melanjutkan memperbaiki jaringnya. Seolah percakapan berat itu tidak pernah terjadi di antara kami. Aku pulang ke Lasem dengan hati yang berat. Menangis pelan di jok motor sepanjang jalan berkelok menyusuri pesisir. Sesampainya di rumah, Bu Marsiti mendapatiku duduk termenung di beranda. Matanya langsung menangkap kesedihan yang kupendam. Ditolak? Ya, enduk, tanyanya lembut. Duduk di sampingku sambil menyodorkan segelas air putih, menceritakan kemarahan Danang, keraguannya. Bu Marsiti menghela napas, menepuk punggung tanganku pelan. Beri dia waktu, Wulan. Kamu butuh waktu bertahun-tahun untuk siap menerima kenyataan ini, meski kamu punya surat dan foto sebagai bukti. Danang bahkan belum sempat melihat apapun selain wajahmu yang tiba-tiba muncul di dermaganya. Kata-kata itu menenangkanku sedikit, meski rasa kecewa masih mengendap di dada. Selama beberapa hari berikutnya, aku memilih untuk tidak memaksa, menyibukkan diri dengan urusan bengkel yang semakin menumpuk. Sambil diam-diam berharap Danang akan berubah pikiran pada waktunya sendiri. Sementara itu, di Lasem, kondisi bengkel semakin genting setiap harinya. Butik Semarang membatalkan separuh pesanan karena keterlambatan pengerjaan. Dan Pak Hendrawan mulai mendekati beberapa pengrajin senior, menawari mereka pekerjaan di proyek resornya jika bengkel kami sampai gulung tikar. Bagas berusaha menahan gejolak keresahan di antara para pengrajin, meyakinkan mereka untuk bertahan sedikit lebih lama. Tapi aku tahu betul waktu kami semakin menipis setiap harinya. Malam itu, saat aku hampir menyerah dengan harapan mendapat jawaban dari Danang, seseorang mengetuk pintu rumah kalangku, basah kuyup karena hujan deras,
Wajahnya tegang, memegang sesuatu yang segera ku kenali sebagai kain batik sekar jagat yang sama persis dengan yang ada di peti loteng. Danang berdiri di ambang pintu. Air hujan menetes deras dari ujung rambutnya yang lepek. Di tangannya tergenggam kain batik motif sekar jagat yang lusuh. Warnanya senada persis dengan potongan yang tersimpan di peti loteng rumahku selama ini. "Ini punya ibu saya," katanya. Suaranya serak menahan emosi. "Bapak saya menyimpannya sebagai kenang-kenangan dari istri keduanya," katanya. "Ini kain terakhir yang dibuat perempuan itu sebelum meninggal dunia." Ku persilakan dia masuk ke ruang tengah rumah. Kami duduk berhadapan, ditemani suara hujan yang menghantam genteng bertalu-talu dan aroma kayu bakar dari dapur tempat Bu Marsiti sedang memasak sayur lodeh. "Untuk makan malam, saya cari tahu setelah pertemuan kita di dermaga," lanjut Danang, matanya menatap lantai. "Saya tanya tetangga lama yang masih ingat kejadian bertahun-tahun silam itu. Semua yang Bak bilang waktu itu, ternyata benar adanya." Aku menahan napas, menunggu kelanjutan kalimatnya dengan jantung berdegup. "Saya minta maaf sudah kasar waktu itu," katanya, menunduk dalam-dalam. "Saya cuma takut. Sepanjang hidup saya kira keluarga saya cuma Bapak, lalu Bapak juga pergi selamanya. Saya sendirian membesarkan diri, jati nelayan sejak umur 13 tahun. Tiba-tiba ada Mbak, punya rumah bagus, usaha batik turun-temurun, keluarga yang rasanya utuh. Seperti hidup saya kurang adil dibanding Mbak punya." Kata-kata itu menusuk dadaku. Tapi aku memahami kepedihan yang tersembunyi di baliknya. Aku menceritakan tentang bengkel yang hampir bangkrut, tentang Pak Hendrawan yang mengincar tanah kami, tentang beban menjaga warisan seorang diri sejak Bapak wafat 40 hari lalu. Danang tertawa kecil, getir. "Kita berdua sama-sama berjuang menjaga sesuatu yang ditinggalkan orang tua kita. Ya, bedanya cuma bentuknya saja." Malam itu, dia bercerita tentang perahu satu-satunya miliknya yang rusak parah dihantam gelombang bulan lalu, membuatnya berutang ke rentenir desa untuk biaya perbaikan, sementara anak sulungnya butuh biaya berobat karena demam berdarah yang belum juga membaik. Aku menawarkan bantuan seadanya, tapi Danang menolak dengan harga diri seorang nelayan yang terbiasa mandiri sejak kecil. "Saya bukan datang untuk minta uang, Mbak. Saya datang karena saya juga penasaran punya siapa lagi di dunia ini selain istri dan anak-anak saya." Beberapa hari kemudian, aku berkunjung ke rumah Danang di Dasun, bertemu istrinya, Yuli, perempuan ramah yang menyambutku dengan segelas wedang jahe dan senyum tulus. Meski rumah panggung kayu mereka sederhana dan atapnya bocor di beberapa sudut. Kedua anak mereka, Bintang dan Sekar kecil, berlarian riang di halaman berpasir. Tidak tahu bahwa Bibi baru saja hadir dalam hidup mereka. Malam itu kami mengobrol hingga larut, menemukan kesamaan-kesamaan kecil yang mengejutkan. Cara kami berdua menggigit bibir saat berpikir keras, kebiasaan menyeduh teh terlalu manis. Bahkan tawa yang menurut Bu Marsiti mirip sekali dengan tawa Slamet dahulu. Sebelum pulang malam itu, aku duduk sebentar di lantai kayu bersama Sekar kecil, anak bungsu Danang yang baru berumur 4 tahun. Mengajarinya menggambar bentuk bunga sederhana di atas kertas bekas menggunakan pensil warna yang kubawa dari Lasem. "Ini motif apa, Bulik?" tanyanya polos. Memanggilku Bulik seolah aku memang sudah menjadi bagian keluarga sejak lama. Aku menjawab pelan, "Ini namanya Sekar Jagat, sayang. Motif bunga sejagat sama seperti nama kain yang menyatukan Bulik dengan bapakmu." Untuk pertama kalinya sejak menemukan surat itu, aku merasa bukan hanya kehilangan, tapi juga menemukan, bukan pengganti keluarga yang sudah tiada, tapi tambahan yang melengkapi bagian dari diriku yang selama ini kosong tanpa aku sadari keberadaannya. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. 3 hari kemudian, Pak Hendrawan datang membawa kabar yang mengubah segalanya. Dia telah membeli seluruh utang bengkel kami dari pemasok di Pekalongan dan memberiku waktu 1 minggu penuh untuk melunasi atau menyerahkan tanah rumah Kalang sebagai gantinya. 1 minggu.
Itu waktu yang diberikan Pak Hendrawan untuk melunasi seluruh utang bengkel. Jumlah yang bahkan jika aku menjual seluruh perhiasan peninggalan ibu kasih, tidak akan pernah cukup untuk menutupinya. Aku duduk semalaman di ruang kerja Bapak, menatap foto pernikahannya dengan ibu kasih yang terpajang di dinding. Mencoba mencari jawaban dari orang yang sudah tiada selamanya. Bapak, apa yang harus aku lakukan sekarang? Bisikku pelan ke ruangan yang kosong dan sunyi. Esok paginya, Bagas mengusulkan sesuatu yang belum pernah kupikirkan sebelumnya. Mengumpulkan dukungan dari komunitas pengrajin batik Selasem melalui koperasi yang sudah lama vakum. Menggalang dana bersama dan menjual batik-batik lama peninggalan Bapak secara terbuka kepada kolektor. Bukan hanya kepada butik-butik besar yang sering menawar rendah. Di saat yang sama, aku menerima telepon dari Danang. Suaranya panik bukan main. Kapal barunya yang baru selesai diperbaiki dengan pinjaman dari rentenir dirampas paksa karena dia telat membayar cicilan hanya sehari saja. Dan Bintang masih dirawat di puskesmas kecamatan. Aku dihadapkan pada pilihan yang mustahil terasa adil. Menggunakan sisa tabungan terakhirku untuk melunasi sebagian utang bengkel demi menyelamatkan rumah Kalang, warisan 3 generasi, atau membantu Danang menebus kapalnya agar dia bisa kembali melaut dan membiayai pengobatan anaknya sendiri. Malam sebelum keputusan itu bulat, aku dan Bagas duduk berjam-jam di teras, menghitung kemungkinan demi kemungkinan di atas kertas buram. Kalau kamu jual sisa tanah kebun belakang untuk bantu Danang, bengkel bisa makin susah bertahan, kata Bagas hati-hati, bukan untuk melarang, hanya mengingatkan risiko yang nyata. Aku menatap langit malam yang berbintang jarang, mendengarkan suara ombak samar dari kejauhan, lalu berkata pelan, Bapak menyelamatkan Danang tanpa pernah minta dianggap pahlawan. Kalau aku diam saja sekarang padahal aku sanggup membantu, rasanya aku mengkhianati semua yang sudah Bapak ajarkan tentang menjaga orang lain. Bagas tersenyum tipis, menggenggam tanganku erat. Kalau begitu, kita cari cara supaya tidak ada yang harus dikorbankan sepenuhnya. Kadang jalan keluar bukan memilih salah satu, tapi memperjuangkan keduanya sekaligus. Meski lebih berat, aku memilih keduanya dengan cara yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya dalam hidupku. Aku mengumpulkan seluruh pengrajin di halaman rumah Kalang, menjelaskan situasi kami dengan jujur, kondisi keuangan yang sebenarnya, ancaman Pak Hendrawan, dan keberadaan Danang, saudara kandung yang baru saja kutemukan setelah 34 tahun. Alih-alih menyembunyikan aib keluarga seperti yang mungkin dilakukan orang lain, aku memilih transparansi penuh, mempertaruhkan kepercayaan mereka pada kejujuranku. Yang terjadi selanjutnya di luar dugaanku sepenuhnya. Para pengrajin, yang sebagian besar sudah bekerja bersama Bapak selama puluhan tahun, memutuskan untuk bersatu padu. Embuk Darmi, yang sempat meragukanku, justru menjadi orang pertama yang mengusulkan sistem bagi hasil sementara, memangkas gaji mereka sendiri secara sukarela selama 3 bulan demi menyelamatkan bengkel, sambil menggalang penjualan dering dibantu anak-anak muda desa yang paham media sosial. Ibu-ibu dari kelompok PKK setempat turut membantu memasarkan batik melalui pameran kecil di pendopo kecamatan. Bahkan Mbah Painah, dengan jaringan kenalannya di kalangan nelayan dan pedagang ikan si pesisir Rembang, membantu menyebarkan kabar penjualan batik dari mulut ke mulut hingga keluar kota. Pak Karto, pemilik warung kopi di dekat dermaga Dasun yang dulu menegurku karena wajahku mengingatkannya pada seseorang, menyumbangkan sebagian keuntungan penjualan ikan asapnya selama 3 hari berturut-turut untuk membantu Danang menebus kembali kapalnya. Anggap saja ini titipan buat anaknya Slamet, katanya sambil menyodorkan amplop lusuh. Matanya berkaca-kaca menahan haru yang tak terucapkan. Dimas, keponakan Bagas yang masih duduk di bangku SMA namun mahir mengurus media sosial, membuka lapak dering dengan foto-foto batik yang dipotretnya sendiri menggunakan ponsel butut, disertai keterangan singkat tentang kisah bengkel kami yang sedang berjuang. Tanpa disangka, unggahan itu dibagikan ratusan kali, menarik perhatian pembeli dari Jakarta hingga Surabaya yang penasaran ingin memiliki sehelai kain dengan cerita di baliknya, bukan sekadar motif indah semata. Dalam waktu 5 hari,
Dana yang terkumpul cukup untuk melunasi sebagian besar utang kepada Pak Hendrawan. Tidak seluruhnya, tapi cukup untuk membuatnya terkejut dan, dengan enggan, menyetujui skema cicilan yang lebih manusiawi setelah didesak oleh kepala desa yang tidak ingin warisan budaya Lasem jatuh ke tangan resor pribadi milik orang luar. Sisa dana yang ada, aku bagi dengan Danang untuk menebus kapalnya. Bukan sebagai utang budi atau rasa kasihan, tapi sebagai hak seorang saudara yang selama ini tidak pernah bisa kuberikan apa pun kepadanya. Hari-hari menjelang tenggat 1 minggu itu terasa seperti berjalan di atas jembatan bambu yang bergoyang. Setiap pagi aku mencoret 1 angka di kalender dinding bengkel. Sementara para pengrajin bergantian menjaga tungku malam menyala sepanjang malam demi mengejar pesanan tambahan yang mulai berdatangan dari pembeli daring. Bau malam panas bercampur keringat dan secangkir kopi yang tidak pernah benar-benar dingin menjadi teman begadang kami selama 6 hari berturut-turut. Hingga hari ke-7 tiba dengan jumlah yang, meski belum sempurna, cukup untuk membuat Pak Hendrawan terpaksa duduk kembali di meja perundingan. Namun saat aku pikir badai telah berlalu, Pak Hendrawan mengunjungiku sekali lagi. Membawa sebuah dokumen yang membuat perutku mendadak mual seketika. Sertifikat tanah asli rumah Kalang kami, yang menurutnya telah digadaikan Bapak bertahun-tahun lalu tanpa sepengetahuanku sama sekali. Tangan Bagas menahan bahuku saat aku hampir kehilangan keseimbangan membaca dokumen itu. Tapi sesuatu di dalam diriku, mungkin warisan sifat keras kepala Bapak, menolak untuk percaya begitu saja tanpa bukti yang benar-benar jelas. Bersama Bagas dan Danang, aku mendatangi kantor kelurahan keesokan paginya, meminta salinan resmi riwayat sertifikat tanah rumah Kalang kami. Petugas arsip, seorang bapak tua yang mengenal keluarga kami sejak lama, membutuhkan waktu hampir 2 jam mengorak-ngorek arsip berdebu sebelum akhirnya menemukan catatan lawas yang kami cari bersama. Benar bahwa Bapak pernah menggadaikan sebagian sertifikat tanah 30 tahun lalu, tepat setelah kematian Marni dan sebelum kematian Slamet, untuk membantu biaya pengobatan Danang kecil yang saat itu terserang tifus parah dan hampir tidak tertolong tanpa biaya rumah sakit yang besar. Namun catatan arsip juga menunjukkan bahwa Bapak telah melunasi seluruh gadai itu 10 tahun kemudian. Hasil kerja keras bertahun-tahun menabung dari penjualan batik tulis. Dokumen yang dibawa Pak Hendrawan hanyalah salinan lama yang sudah tidak berlaku lagi. Entah didapat dari mana. Mungkin sengaja disimpan oknum di masa lalu untuk kepentingan pribadi semata. Ketika kepala desa turun tangan mengonfirmasi keabsahan dokumen kami yang baru, Pak Hendrawan tidak punya pilihan selain mundur. Wajahnya merah menahan malu di depan warga yang mulai berkumpul mendengar keributan itu. Aku berdiri di tengah halaman kelurahan, memegang salinan dokumen yang membuktikan bahwa 30 tahun lalu, Bapak diam-diam telah menyelamatkan nyawa kakak kandungku sendiri, tanpa pernah menceritakan hal itu kepada siapapun, bahkan kepadaku sendiri selama ini. Air mataku jatuh bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku memahami seutuhnya siapa Bapak Broto Sasmito sebenarnya. Seorang lelaki yang mencintai dengan caranya sendiri, diam-diam, tanpa pamrih. Bahkan kepada anak sahabatnya yang bukan darah dagingnya sendiri. Danang menangis untuk pertama kalinya di depanku hari itu. Memeluk salinan dokumen itu erat-erat seperti memeluk ayah yang tidak pernah sempat dia kenal sebagai sosok yang begitu berjasa dalam hidupnya. Bulan berikutnya, tepat di hari peringatan Nyudina, 1000 hari kepergian Bapak, kami mengadakan selamatan besar di halaman rumah Kalang. Bukan hanya keluarga dekat dan pengrajin batik yang hadir, tapi juga Danang bersama Yuli dan kedua anaknya, Mbah Painah yang kini berjalan dibantu tongkat kayu, serta warga Dasun yang datang membawa hasil laut sebagai buah tangan. Aroma kemenyan bercampur dengan asap sate kambing yang dipanggang di halaman. Suara pengajian pelan mengalun dari pengeras suara sederhana. Dan untuk pertama kalinya sejak kepergian Bapak, rumah Kalang tua kami dipenuhi tawa yang tulus.
Bukan sekadar basa-basi tetangga yang datang berbelasungkawa saja. Menjelang acara selesai, Bu Marsiti memintaku berdiri di depan seluruh tamu untuk mengucap beberapa patah kata. Sesuatu yang belum pernah kulakukan seumur hidupku. Tanganku gemetar memegang mikrofon sederhana, namun begitu mataku bertemu wajah Danang, Yuli, Mbah Paina, Bagas, dan para pengrajin yang selama ini setia. Kata-kata itu mengalir sendiri tanpa perlu kupikirkan panjang lebar. Bapak saya bukan orang yang pandai bicara, kataku, suara bergetar namun mantap. Tapi malam ini saya baru sadar, beliau selalu bicara lewat perbuatan. Lewat kain yang dijaganya, lewat rahasia yang disimpannya bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi. Lewat utang yang dilunasinya diam-diam demi menyelamatkan anak sahabatnya sendiri. Terima kasih, Bapak, karena sudah mengajari saya bahwa keluarga itu bukan cuma satu bentuk, tapi bisa tumbuh dan meluas asal kita mau membuka pintu untuknya. Tepuk tangan pelan bergema di halaman. Diselingi isak tangis haru beberapa tamu yang ikut merasakan beratnya perjalanan 30 tahun yang akhirnya terungkap malam itu. Aku menaruh kembali surat selamat, foto Marni, dan kain sekar jagat ke dalam peti kayu di loteng. Kali ini bukan untuk disembunyikan, melainkan disimpan sebagai bagian dari sejarah keluarga yang kini utuh diceritakan. Bukan lagi rahasia yang membebani siapapun. Batik tulis kasih ibu kini tidak hanya menjadi usaha keluarga Sasmito, tapi juga menaungi keluarga Wibowo. Danang membantu mengelola distribusi hasil batik ke pesisir, memanfaatkan jaringan nelayan yang dia kenal sejak kecil, sementara aku dan Bagas, yang akhirnya berani mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam di antara kesibukan menyelamatkan bengkel, mulai membangun masa depan bersama. Sesederhana menikmati secangkir teh berdua di beranda setiap senja hari. Kadang aku masih bertanya-tanya, jika saja aku tidak pernah naik ke loteng itu. Jika saja aku membiarkan peti kayu itu tetap tertutup debu selamanya. Akankah hidupku tetap baik-baik saja seperti sebelumnya? Mungkin iya, tapi aku tidak akan pernah tahu betapa besarnya cinta yang tersembunyi di balik diamnya seorang ayah, dan aku tidak akan pernah menemukan bagian dari diriku yang selama ini hilang. Tanpa aku sadari keberadaannya sama sekali. Surat yang kutemukan di loteng itu tidak hanya mengungkap masa lalu. Surat itu mengajarkanku bahwa keluarga bukan sekadar ikatan darah atau dokumen resmi, melainkan pilihan yang kita buat berulang kali untuk saling menjaga. Bahkan ketika dunia memberi kita 1000 alasan untuk berhenti peduli satu sama lain. Beberapa bulan kemudian, tepat saat perayaan Cap Gomeh tiba, Lasem kembali riuh oleh suara barongsai dan asap dupa dari kelenteng tua. Tahun ini, atas usul Bu Marsiti dan sambutan hangat kepala desa, kami membuka pameran kecil batik tulis di halaman rumah Kalang. Berdampingan dengan arak-arakan yang lewat di depan rumah. Danang datang bersama Yuli dan kedua anaknya, ikut berjualan hasil lat asap di sudut halaman. Sementara Bintang yang sudah sembuh total berlarian riang mengejar sekar kecil di antara kain-kain batik yang dijemur berjajar warna-warni. Aku berdiri di teras, menyaksikan Bagas menjelaskan proses mencanting kepada beberapa turis muda yang penasaran. Mendengar tawa Embuk Darmi yang kini memanggilku dengan sebutan Bu Wulan penuh hormat. Dan mencium aroma dupa kelenteng yang bercampur dengan asap malam batik. Dua wangi yang dulu terasa asing satu sama lain, kini menyatu sempurna dalam satu halaman rumah. Kadang aku masih bertanya-tanya, jika saja aku tidak pernah naik ke loteng itu. Jika saja aku membiarkan peti kayu itu tetap tertutup debu selamanya. Akankah hidupku tetap baik-baik saja seperti sebelumnya? Mungkin iya, tapi aku tidak akan pernah tahu betapa besarnya cinta yang tersembunyi di balik diamnya seorang ayah, dan aku tidak akan pernah menemukan bagian dari diriku yang selama ini hilang. Tanpa aku sadari keberadaannya sama sekali. Surat yang kutemukan di loteng itu tidak hanya mengungkap masa lalu,
Surat itu mengajarkanku bahwa keluarga bukan sekadar ikatan darah atau dokumen resmi, melainkan pilihan yang kita buat berulang kali untuk saling menjaga. Bahkan ketika dunia memberi kita 1000 alasan untuk berhenti peduli satu sama lain. Dan setiap kali angin laut dari Dasun berhembus melewati atap joglo rumah kami, aku selalu merasa Bapak, Ibu Kasih, Slamet, dan Marni, 4 orang yang mencintaiku dengan cara mereka masing-masing, tersenyum bersama. Akhirnya berkumpul dalam satu cerita keluarga yang utuh. Selesai.